Amna alaina bi nikmatil imanil wal islam alladzi amarona bis sholati waz zakati was siyam. Asyhadu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma. Salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Untuk itu jamaah rahimakumullah, mari kita tingkatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak semua dipertemukan bulan suci Ramadan. Insya Allah tahun yang lalu kita masih bersama dengan saudara kita yang lain, tetapi hari ini sudah tidak bersama kita. Dalam suatu hadis yang pernah disampaikan Rasulullah, man farikal atau Ramadan kharmau jasadu ilaniron. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasanya dengan api neraka. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita betul bergembira? Ini yang perlu kita tanyakan bagi kita masing-masing. Kalau dulu ketika kita masih anak-anak, zaman dulu belum begitu banyak kuliner. Ramadan senantiasa dalam harapan. Karena biasanya makannya pasti enak. Kalau kita biasa makan tidak enak. Kemudian termasuk pakaian baru. Karena tidak beli pakaian kalau tidak hari raya, sehingga Ramadan ketika itu menjadi harapan. Tapi sekarang apa? Jamaah rahimakumullah, mumpung durung poso, ayo ditutupno kuliner, kafe-kafe rame, kedai makan rame, mumpung durung poso ini. Oleh karena itu, yang perlu kita tekankan pada malam hari ini, inti daripada ibadah itu agar ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah ikhlas. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari itu tidak ada manfaatnya harta yang kita kumpulkan, anak yang kita sayangi, kecuali yang mendatang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang ikhlas. Sehingga dalam suatu hadis Rasul bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Wa man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan ikhlas karena Allah, maka akan diampuni dosanya yang lalu. Dan siapa yang qoma qiyamul lail, salat tarawih dengan dasar iman dan ikhlas karena Allah, maka diampuni dosanya yang lalu. Jadi satu paket. Kalau siang ibadah kita puasa, kalau malam kita qiyamul lail. Tidak bisa kita pisahkan dua amal ibadah ini. Kalau ingin sukses ibadah di bulan suci Ramadan. Kalau tidak sempat di masjid, bisa dilakukan sendiri di rumah. Tetapi yang lebih utama adalah dengan jamaah di masjid dicontohkan oleh Rasulullah. Walaupun hanya 3 hari. Tidak ada dasar hukumnya untuk sholat tarawih secara berjamaah.
Qiyam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kadang melihat gak poso tapi terawih. Ono sing terawih tapi gak poso. Lah ini gak sempurna. Bagaimana kita menjadi ikhlas? Ulama mengatakan bahwa Ramadan, puasa Ramadan adalah madrasatul qalbiyah, sekolahnya hati. Kita 1 bulan dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melatih hati kita menjadi qalbun yang salim. Hati yang bersih, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin mencapai ikhlas. Karena apa? Di dalam surat Shaffat Allah tegaskan, illa ibadaka mukhlasin, kecuali mereka hamba-hambamu yang diikhlaskan. Ini adalah madni majhul. Dalam bahasa Indonesia dikatakan ini kata kerja pasif. Kata pasif. Sehingga manusia tidak mungkin mencapai ikhlas. Tidak mungkin. Kecuali diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ini kita harus taat patuh terhadap aturan Allah dan contoh Rasulullah Muhammad SAW dalam segala aspek ibadah. Tidak boleh kita ngarang sendiri. Sehingga para nabi itu diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena manut dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah. Mereka adalah orang yang taat patuh terhadap aturan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ini adalah inti ibadah. Oleh karena itu, mari hati kita tata selama bulan suci Ramadan ini. Kita bersihkan hati kita. Di dalam Al-Shaffat itu ada 5 ayat. Disebutkan adalah Al-Mukhlasin. Termasuk di dalam surat Shaffat, lanjutan dari Shaffat adalah di situ juga disebut Al-Mukhlasin. Kalau di dalam surat Al-Bayyinah, Mukhlisina Lahuddin. Ini beda. Bentukannya beda. Tapi yang mukhlasin hanya di situ pasti yang namanya kata kerja pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya itu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita berhati-hati di dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kita bersihkan hati dan jasad kita. Karena manusia itu harus bersih, lahir dan batin. Dalam suatu kisah perjalanan Rasulullah di atas makam dan para sahabat. Kemudian Rasulullah berhenti di atas kuburan, menyampaikan pada para sahabat, 2 kubur ini sedang disiksa. Siapa tanya, karena apa ya Rasulullah? Yang satu ini adalah karena kurang bersih jasanya. Kalau mereka kencing, istinjanya tidak sempurna atau mungkin tidak dibersihkan. Ini justru menjadi siksa. Padahal beriman. Tetapi kalau kita ini jasad kita jadi tidak bersih, itu disiksa di kubur. Ini sekedar hati-hati. Maka dari itu, bulan suci Ramadan ini mari kita jadikan untuk sarana pendidikan kebersihan diri kita, jasad kita, khususnya ketika buang air, baik buang air kecil maupun buang air besar. Termasuk kita ketika menggunakan sarana masjid, ketika menggunakan toilet, mari kita upayakan. Kalau selesai harus kita bersihkan, jangan seenaknya. Karena kadang-kadang ada, ya memang ini ujian kita. Gak disiram, Masya Allah, dosa nih, dosa. Maka umat Islam harus bersih.
jasadnya termasuk dalam tempatnya harus kita jaga bersama. Dan dosa ini. Mulai dari kita masuk dan berdoa, keluar berdoa, ini termasuk ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua disiksa karena apa? Karena namimah, seling adu domba, ngomong ae. Kalau gaya ini apa sing diomongno. Nah sekarang itu lebih hebat lagi kalau kita melihat lewat medsos ini, kita harus hati-hati. Jangan mudah menge-share hal-hal yang justru meresahkan masyarakat. Ramadan kita jadikan madrasah pendidikan untuk kebersihan hati kita. Ucapan kita harus kita jaga. Sehingga dua hal ini, bersihnya hati dan bersihnya jasad ini adalah termasuk yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya di bulan suci Ramadan selama 1 bulan, mari kita didik keluarga kita, anak kita ini di dalam kebersihan, termasuk kita menjaga lisan kita agar bersih dari segala kata-kata yang kotor, dan termasuk kita adalah ghibah dan namimah. Ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, karena amal dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditegaskan oleh Allah di dalam surat Al-Lail 19:21, wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza illa tigoa wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda. Dan tidak ada seorang pun di sisi Allah amalkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali ada hasr, pembatasan. Hanya mereka yang mengharap wajah Tuhannya yang penting itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jamaah rahimakumullah yang perlu kita sikapi. Karena bulan suci Ramadan ini khususnya kita diberikan kesempatan ini, mari kita betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ikhlas? Kita dituntunkan oleh Rasulullah. Setiap kita mau salam di dalam sholat, ada doa yang disampaikan pada Mu'ad bin Jabal, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi selalu orang zikir, bersyukur dan ibadah dengan baik. Ibadah baik adalah ikhlas karena Allah Subhanahu. Jadi yang mengikhlaskan Allah, kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya di bulan Ramadan ini, mari doa-doa ini kita penuhi dengan penghayatan. Tidak sekedar kita baca, tetapi penuh dengan penghayatan, sehingga ada nilai rohiyah di dalam kita beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya manusia hanya untuk ibadah pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illal ya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin manusia kecuali hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ada dua, ada mahdoh dan ghairu mahdoh. Kalau mahdoh tidak begitu banyak, tapi yang ghairu mahdoh ini banyak. Kita melayani masyarakat, bekerja, keluarga, memberikan pelayan pada anak, suami, istri dan sebagainya. Ini termasuk ibadah mahdoh. Dan bulan suci Ramadan ini ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai pahalanya oleh Allah Subhanahu. Tidak hanya ibadah mahdoh, ghairu mahdoh pun ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita ini berpendapat ibadah itu simpel, ibadah mahdoh, padahal ibadah mahdoh masalah nilainya begitu besar. Pernah disampaikan oleh ahli yang dari ITS dulu. Kita ini ada sekitar 800 ayat angkasa. Tetapi kita tidak pernah mempelajarinya. Akan dipelajari oleh orang lain. Nah, ini kewajiban anak-anak kita ke depan. Ayat antarik ini harus menjadi termasuk ibadah ghairu mahdoh dan wajib kita kuasai saat ini jamaah rahimakumullah. Karena seringkali kita abaikan. Kita ketinggalan teknologi karena kita ini mengabaikan. Kita pentingkan yang mahdoh. Tapi Ramadan ini kita sering kita padahal ibadah banyak. Menjaga keamanan termasuk ibadah.
Menunjukkan sarana pendidikan ibadah banyak sekali. Oleh karena itu, yang penting adalah amal ibadah mahdhun ikhlas karena Allah Subhanahu. Bagaimana agar ikhlas? Maka setiap kita melaksanakan suatu pekerjaan, mari kita tutup dengan istighfar. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Ketika sholat selesai kita salam, apa yang dicontohkan Rasulullah? Bukan hamdalah, bukan alhamdulillah, tetapi istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Menandakan bahwa ibadah kita tidak mungkin sempurna, maka tutup dengan kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar ikhlas bagaimana? Insya Allah kita semua cinta surat Al-Ikhlas. Pasti kau nosingan. Karena biasa kalau kita ini sering sholat sunnah gitu ya, mari inna atau inna, yang kedua pasti Al-Ikhlas. Dan setiap selesai sholat kita dituntun di zikir kita membaca surat Al-Ikhlas. Maka bulan suci Ramadan ini, maka kita harus perbanyak membaca Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan, bukan cepetan. Ini yang karena kita selama bulan Ramadan adalah untuk dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita sekalian jamaah qiyamul rahimakumullah, amal ibadah kita seluruhnya diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.